minggu lalu itu kan ada latihan soal yang mengenai perencanaan sistem sprinkler pada sebuah gedung perkantoran, begitu ya. Nah, di sini adakah mahasiswa yang ingin menunjukkan hasil perencanaannya? Bisa angkat tangan bagi mahasiswa yang ingin menunjukkan hasil perencanaannya. Nanti bisa saya komentari. Tapi kalau tidak ada, saya akan menunjuk satu mahasiswa ya untuk mempresentasikan hasil perencanaan. Oh, ini ada Ata Aurelia Alora. Ata ingin memperlihatkan hasil pengerjaannya. Iya, Bu. Tapi mungkin mohon maaf ya, Bu, kalau ada salah mungkin. Karena saya masih agak ragu juga hasilnya, Bu. Iya, tidak masalah. Ini saya share screen atau bagaimana, Bu? Boleh share screen, Ata, kalau memang bisa share screen. Bu. Permisi, Bu, sudah terlihat ya? Baik, Bu, berikut hasil pengerjaan saya. Jadi kalau untuk soal kemarin kan soal berikut ya, Bu, ada denah perkantoran. Lalu ditugaskan untuk merencanakan sistem sprinkler dengan total lantai ada 3 lantai. Terus juga disuruh hitung diameter pipa utamanya dan kehilangan tekanannya. Nah, untuk ukurannya juga seperti di soal berikut. Nah, karena di gambar tidak ada satuannya ya, Bu. Jadi ini saya asumsikan satuannya masih dalam cm gitu, Bu, yang ada 1000 dan 2000-nya begitu. Terus ini pengerjaannya di sini ada catatan kalau gedung ini kan termasuk perkantoran. Nah, kalau di PPT kemarin itu kan perkantoran dia termasuk bahaya kebakarannya ringan gitu ya, Bu. Jadi kalau bahaya kebakarannya ringan berarti jarak maksimal deret berdekatan itu 4,6 meter atau ini sepemahaman saya itu D-nya. Terus kalau kebakaran ringan juga ada luas lingkup maksimalnya 20 meter persegi. Terus ada juga jarak antar kepala sprinkle itu minimal 1,8 meter begitu. Terus tahap pertama itu ada untuk menghitung luas dari gedungnya. Jadi untuk luas dari gedungnya ini sudah saya hitung sebesar 300 meter persegi. Lalu LS1 ini adalah luas sprinkle satu lantai di mana luas gedungnya dibagi dengan luas lingkup maksimumnya ini yang 20 meter persegi, jadi diperoleh 15 meter persegi. Lalu kalau karena ini ada 3 lantai berarti 15 meter perseginya tinggal dikalikan 3 berarti sebesar 45 meter persegi. Terus untuk perencanaannya seperti berikut. Saya mungkin agak ragu di sini ya, Bu, antara salah atau tidak begitu, Bu. Jadi saya menggunakan yang seberjajar gini, Bu, bukan yang selang-seling karena menurut saya lebih mudah yang seperti ini. Terus pertama kemarin saya membuat yang di R2 dan R1-nya dulu karena ini kan ruangan terpisah. Kan ada syarat kalau jarak antar kepala sprinkelnya minimal 1,8 begitu ya, Bu. Jadi untuk yang di R ini saya buat S sama D-nya saya buat sama aja begitu, Bu, sama-sama dengan 3 meter. Karena sama berarti untuk jarak kepala ke dinding yang atas ini atau ini sebesar setengah S kan ya, Bu, berarti 1,5. Terus kalau yang jarak ini juga karena S sama D-nya sama berarti 1,5 juga begitu. Terus yang R1 juga saya buat sama. Terus kalau untuk yang ini saya agak sedikit membedakan karena
untuk mempermudah aja begitu, Bu. Kalau yang bawah ini S-nya saya buat 2 meter, karena S-nya 2 meter berarti jarak untuk atas ini, setengah S kan berarti 1 meter, terus D-nya oh kalau D yang di sini saya buat sama kayak yang di atas, Bu, D-nya itu 3 meter begitu. Maksud saya biar yang bawah ini bisa sejajar begitu, Bu, dengan yang atas. Terus kalau yang untuk ini agak sedikit berbeda di D-nya begitu, Bu, kalau S-nya sama juga 2 meter, cuma D-nya di sini saya buat 2,3 meter gitu, Bu. Jadi biar dalam lingkup 700 cm ini ada 3 deret sprinkler begitu, Bu. Karena D-nya 2,3 meter kan berarti ada 3 deret sprinkler dengan jarak ke sininya, setengah D berarti 1,15 meter begitu, Bu. Terus, kalau yang jarak ini juga sama seperti yang ini, S-nya tetap 2 meter, D-nya ini saya buat 2,3. Terus kalau yang ini juga, saya buat D-nya itu 3 meter sama dengan ini, maksud saya biar sejajar begitu saja, Bu. Terus, setelahnya ini dicari diameter pipanya begitu ya, Bu. Ini juga udah saya buat kode, kalau untuk pipa R1, R2 saya karena ukurannya sama ya, Bu, jadi saya jadikan satu saja. Terus ini ada pipa A, B, C, D, sampai H. Untuk R1 sama R2 itu kan ada 2 sprinkler ya, Bu, berarti ini kan juga pakai light hazard atau, kebakaran ringan, berarti karena jumlah sprinklernya ada 2 buah, di sini berarti diameter pipanya 1 inci begitu, Bu. Terus, selanjutnya juga sama kalau misalkan dari pipa A ini kan dihitung ada berapa jumlah sprinklernya, ada 7 berarti kan kalau 7 dia kan, di atasnya 5 di bawahnya 10 ya, Bu. Berarti saya ambil yang 10 ini dia ukurannya 2 inci begitu, Bu, dan seterusnya. Cuma saya masih ragunya di sini, Bu, saya masih kurang paham apa fungsinya luas lingkup maksimum ini, Bu, yang 15 meter persegi ini kan kalau, sepengetahuan saya berarti kan maksimal luas gedung yang ada sprinklernya itu berarti per lantainya 15 meter persegi begitu ya, Bu. Tapi kalau hasil, rancangan saya ini, Bu, ini juga saya tidak tahu cara mengukurnya benar atau tidak, tapi ini malah sampai lebih gitu, Bu, sampai 187 meter persegi gitu, Bu. Mungkin saya ingin tanya di situ dulu, Bu, bagaimana ya, Bu, kalau menurut Brater? Oke, terima kasih banyak atas presentasinya. Jadi memang di soal itu di gambar tidak disebutkan ya untuk satuannya ini dalam sentimeter atau milimeter, tapi insya Allah saya sempat menyebutkan secara lisan bahwa memang 2000 di sini adalah 2000 cm. Jadi gedung ini memiliki luas tepat seperti yang Atta hitung ya, yaitu 300 meter persegi. Tetapi untuk yang dikerjakan atas saat ini ya, itu kan bahwa luas lingkup maksimum itu nilainya adalah 20 meter persegi, begitu ya. Jadi untuk satu kepala sprinkler, luas lingkup maksimumnya adalah 20 meter persegi jika kebakarannya adalah ringan. Nah, perkantoran ini memang bahaya kebakarannya adalah ringan, jadi tepat ya Atta menuliskannya. Kemudian luas lingkup maksimum adalah 20 meter persegi. Nah, saat Atta menuliskan LS1 ya, itu nulisnya ya. Iya, Bu. Nah, LS1 itu kan sama dengan 300 meter persegi dibagi 20 meter persegi kan, berarti ya. Nah, kalau meter persegi dibagi meter persegi itu kan habis ya, karena satuannya sama. Maka 15 yang dihasilkan dari perhitungan tersebut itu bukan 15 meter persegi ya, tapi 15 tersebut adalah bahwa satu lantai itu minimal ada 15 kepala sprinkler, begitu. Paham tidak? Oh iya, paham, Bu. Berarti ini minimal, bukan maksimal ya, Bu? Ya, ini kan maksimalnya kan 20 meter persegi, ya. Berarti angka 15 di sini yang Atta dapatkan itu tuh adalah 15-nya itu adalah jumlah minimal, bukan jumlah maksimal ya.
jumlah minimalnya. Cuman kalau coba saya lihat PPT sebentar ya, ada apa tidak di PPT-nya? Tunggu. Oke, gini, di PPT-nya minggu lalu itu memang ada ketentuan umum ya. Ketentuan umum yang poin pertama itu ada semua ruang di dalam gedung harus dilindungi, kecuali ruang tertentu ya. Salah satu ruang yang tidak perlu dilindungi itu adalah kamar kakus atau ruang saniter. Jadi saat perencanaan ini ya, ruang saniter 1 dan ruang saniter 2 itu tidak perlu dilengkapi dengan sprinkler ATA. Jadi saat menghitung ininya ya nanti saat menghitung luasnya, ini kan luasnya 20 kali 10 ya, kemudian ditambah 10 meter persegi 300 meter persegi. Nah nanti 300 meter persegi ini dikurangi dengan luas 2 ruang saniter tersebut. Nah, luas setiap ruang saniter itu adalah 3 kali 6 ya, atau 18 meter persegi. Nah, kalau ada 2 ruang saniter berarti 36 meter persegi. Maka angka 300 meter perseginya ini dikurangi dengan 36 meter persegi terlebih dahulu. Nah, itu nanti didapatkan hasilnya 264 meter persegi. Nah, si luas 264 meter sprinkler. Nah, ternyata luas lingkup maksimumnya itu adalah 20. Misalnya kita ambil maksimumnya begitu ya, 20. Nah, 264 dibagi 20 itu ketemunya adalah 13,2 kepala untuk satu lantai. Ya. Nah, 13,2 ini adalah jumlah minimum kepalanya jadinya ya. Bukan jumlah maksimum, walaupun di situ adalah luas lingkup maksimum. Tapi 13,2 ini adalah jumlah minimum kepala yang harus disediakan. Kemudian kita merencanakanlah. Nah, ATA merencanakannya adalah yang tidak selang-seling begitu ya, ingin yang berjajar begitu. Nah, untuk S sama D-nya ATA di sini merencanakan bahwa kalau begitu kita mengabaikan yang ATA rencanakan di ruang saniter ya, karena yang di ruang saniter tidak perlu begitu ya. Nah, untuk S sama D-nya ATA merencanakan S-nya adalah 2 meter, D-nya adalah 2,3 meter, begitu ya. Iya, benar. Nah, kalau memang seperti itu tidak masalah diplot begitu sama ATA, berarti setiap misalnya yang baris A ini ya, baris A itu kan titik awal itu berarti yang jaraknya 1 meter dari dinding ruang saniter tuh ya, titik pertamanya. Iya, Bu. Nah, karena di situ adalah 1 meter, ATA harus kembali memperhatikan ini ya, penempatan kepala sprinkler. Di situ kan memang ada tulisan jarak minimum ya, kepala sprinkler ke dinding itu adalah 102 mm. 102 mm itu emang 1,02 meter gitu ya. Jadi kalau ATA memang menggunakan 1 meter sebenarnya tidak masalah ya, 1 meter dari dinding. Kemudian dari titik 1 ini berjaraknya adalah 2 meter gitu ya ke titik 2 meter, 2 meter, 2 meter sampai habis di ujungnya pipa A. Nah, nanti di ujung pipa yang ada tulisan A-nya ATA ini harus diukur kembali dari titik terakhir ke dinding itu apakah kurang dari 1 meter atau lebih dari 1 meter. Kalau kurang dari 1 meter berarti harus ada yang digeser gitu ya. Jadi S-nya itu tidak sama, itu tidak masalah. Dalam satu deret tidak harus S-nya itu 2 meter terus gitu. Kalaupun harus digeser itu tidak masalah. Yang harus maksudnya yang harus poin yang harus ditonjolkan adalah jarak maksimum setiap deretnya adalah 4,6 meter ya. Kemudian dengan jarak ke dindingnya itu, bahwa jarak maksimum ke dinding itu tidak boleh lebih dari 1,5 kali jarak antar kepala, dan jarak minimumnya itu tidak boleh kurang dari 102
mm dari dinding. Begitu. Itu yang harus diperhatikan. Ya. Kemudian misalnya Ata sekarang membuat deret A, deret B, deret C, D hingga H. Nah, si deret ini tuh harus dilengkapi dengan pipa yang mensuplai seluruh deretnya. Untuk saat ini yang tergambar ini baru pipa pembaginya, ya. Nah, ini kemudian harus ada pipa utamanya yang mana, ya. Kemudian nanti ada pipa pembagi utamanya juga yang mana. Jadi misalnya saya ini tidak bisa annotate ke punyanya atas soalnya. Kemarin belinya ini rapi ya. Ata bisa stop share terlebih dahulu, Ata. Nanti saya gambar di whiteboard aja punyanya Ata. Halo Cinta. Tadi Ata itu ada deret A. Ini ilustrasinya aja ya, Ata ya. Iya, Bu. A, B, C, D. Terus ada nah ini ya, jadi ada 4 deret begini. Nah, 8 maaf, 8 deret. Nah, si 8-nya ini kan belum punya sumber airnya ini dari mana begitu ya. Cuman memang 8 ini tuh mewakili, maksudnya setiap bagian ruang itu sudah diproteksi oleh sprinklernya. Cuman si dia ini dapat air dari mana begitu. Nah, itu yang harus direncanakan oleh Ata juga ya. Misalnya nih Ata kemudian merencanakannya seperti ini. Ini misalnya aja Ata. Bahwa pipa utamanya itu yang warna kuning ini ya. Kemudian nanti untuk deret yang sini itu ada pipa pembagi lainnya begini ya sebelum masuk ke sananya. Jadi sumber airnya ada di sisi sini misalnya ya, di sisi kanannya gedung gini, ini sumber airnya. Jadi air dari sumber air ini akan masuk ke pipa utama ini ya. Kemudian dia akan menuju ke sana, ke kanan, ke kiri, dan masih ada yang lurus. Nah, yang ke kanan ini nanti ada beberapa kepala sprinkler di sini, ini juga ada, ini juga ada. Nah, nanti Ata itu menghitungnya yang ditulis A, B, C, begitu ya, itu lebih baik adalah yang pertemuan dengan pipanya. Saya tuliskan begini ya. Ini A, ini B, ini C, ini D, ya. Kemudian ini E, ini F, ini G, ini H, kemudian ini I. Nanti yang ke sini ke atas itu kita bisa bilang A aksen, A double aksen. Ini B aksen, B double aksen. Ini C aksen, ini C double aksen. Seperti itu ya. Nah, nanti untuk soalnya sebentar. Di soal itu kan yang ditanyakan adalah hitung diameter pipa utama dan kehilangan tekanan pada sistem sprinkler tersebut, begitu ya. Nah, diameter pipa utamanya saat ini yang warnanya kuning ini ya. Jadi Ata itu menghitungnya adalah A ke B, B ke C, C ke D, D ke G, G ke I, begitu. Nah, A ke B ini ada berapa kepala gitu. B ke C ada berapa kepala. C ke D ada berapa kepala. Nah, itu yang
dilihat dari tabel yang tadi dilampirkan Ata di lembar kerjanya itu, yang light hazard misalnya kalau 2 kepala itu 1 in seperti tadi itu. Nah, jadi yang dihitung hanya yang kuningnya saja, pipa utamanya saja. Ya, pipa pembagi dan pipa cabangnya itu tidak perlu dihitung untuk soal ini gitu. Nah, kemudian Ata harus menghitung kehilangan tekanan. Nah, kehilangan tekanan itu dihitung untuk titik yang terjauh ya. Nah, titik terjauh itu yang mana? Itu Ata harus ya nggak atas saja ya, ini Ata dan semua, cuman ini tadi pengerjaannya atas soalnya yang saya komentari ya. Nah, nanti Ata itu harus melihat dari sumber ini, dari titik I, titik mana sih yang terjauh? B aksen kah, C aksen kah, atau E aksen, jangan-jangan yang terjauh, kan belum tentu A aksennya adalah yang terjauh gitu ya. Bisa saja ini misalnya ya, kalau misalnya dari I ya, dari I menuju A, kemudian ke A aksen, ini dibandingkan dengan dari I menuju B, kemudian ke B aksen. Ini lebih jauh yang mana sih? Kok ternyata lebih jauh yang ke arah sini. Misalnya itu lebih jauh yang ke arah sini ya, lebih jauh yang ke arah sini dan ke sini. Nah, maka ini yang titik B aksen ini yang menjadi titik tertingginya, titik terjauhnya. Ya. Nah, tapi ini kan baru di lantai 1 ya. Nah, berarti yang paling tinggi itu kan ada di lantai 3. Nah, nanti ditambah dengan pipa tegaknya itu panjangnya berapa sih? Karena ini kan baru cabang mendatarnya saja ya, pipa utama yang mendatar. Nah, nanti misalnya, oh tegaknya itu ada di sisi sini, Bu. Misalnya aja nih ya, tegaknya itu ada di sisi sini. Nah, ini, jadi pas masuk gedung dia ada pipa tegak begitu ya. Nah tegaknya itu kalau saya gambarkan nanti ini adalah gedung 3 lantai begitu ya. Kemudian pipanya ada di sini, di ujung sini ya. Kan masuknya itu karena sistem sprinkler kan di atas begini ya, misalnya ini pas dari sumber airnya begini. Misalnya nih, ini. Nah, ini kemudian ke lantai 1 yang ini ya, ini lantai 1. Kemudian kan ada yang ke lantai 2, ya, dan ada yang ke kepanjangan. Bentar. Nah, misalnya ini yang ke lantai 3 di sini ya. Kemudian ini ada yang ke lantai 2. Nah, nanti kalian harus menghitung nih jarak dari sini ke sini itu berapa. Ya. Kemudian jarak dari sini ke sini itu berapa. Nah, kalau mendatarnya itu kan sudah dihitung dari sini ke sini. Ya. Gitu. Nah, nanti titik terjauh dan tertinggi itu ada di lantai 3, B aksen tapi yang ada di lantai 3. Nah, nanti kalian menghitung berapakah kehilangan tekanannya. Gitu. Ada yang ditanyakan tidak, Ata? Iya, saya izin bertanya. Ini untuk titik terjauh. Ini kan kalau untuk kehilangan tekanan pakai rumus Hansen-William ya, Bu? Iya. Bu. Itu titik terjauh ini buat panjang pipanya gitu ya, Bu, buat L-nya? Iya, buat panjang pipanya. Kalau di rumusnya kan juga ada diameter pipa ya, Bu. Iya, sedangkan kan kalau dari sini, Bu, kalau pipa cabangnya yang B aksen ke B itu kan tidak dihitung ya, Bu. Itu gimana, Bu? Kita menghitung B ke B aksen itu berdasarkan sama seperti tadi karena kan kita butuhnya tadi disoalkan hanya yang utama, tapi kita butuh nih B ke B aksen ini sebenarnya ukurannya berapa. Nah, Ata kan bisa melihat B ke B aksen ini ada berapa kepala sprinkler. Jadi untuk pipa cabang ini itu tidak yang kemudian misalnya nih ya, misalnya aja.
di sini itu ternyata ada 5 begitu ya, misalnya. Oh, kok welek ngono ya? Tunggu ya. Misalnya aja ada 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Misalnya gini, 5 gitu ya. Nah, Ata itu tidak perlu menghitung ini ke sini itu 1, ini ke sini itu 2, itu tidak, tapi langsung keseluruhan ini adalah 5 gitu. Nah, kalau 5 pipanya itu berapa in sih, seperti itu. Jadi untuk ukuran pipa cabang ini itu dalam satu deret ukurannya adalah sama. Nah, jadi nanti Ata tahu kan, oh berarti pipa B aksen ini ya, dari B ke B aksen ukurannya adalah, katakanlah kalau 5 itu ternyata light hazard, kalau 5 1,5 gitu ya. Nah, 1,5 in. Ini nanti diubah dulu berapa meter 1,5 in. Nah, ini yang masuk ke rumus Jason-Williams-nya. Paham tidak ada? Paham, Bu. Saya sih bertanya lagi ya, Bu. Di rumus Jason-Williams kan juga ada C ya, Bu, koefisien material pipanya. Kalau seperti di soal ini kan tidak ada ya, Bu, dikasih tahu materialnya apa. Berarti ini terserah kita mau ambil material apa atau bagaimana? Terserah perencana ingin menggunakan pipa jenis apa. Cuman yang harus ditekankan bahwa pipa yang bisa dipakai itu sesuai dengan materi minggu lalu ya, yaitu pipa baja atau pipa besi atau pipa tembaga. Nah, nanti kalian mencari, oh kalau pipa misalnya saya menggunakan ini Bu, apa, cast iron begitu ya, pipa besi. Oh, ternyata pipa besi nilai C-nya. Saya izin bertanya lagi, Bu. Untuk S-nya tadi itu semisal B aksen ke B aksen 2 sama C aksen dan C aksen 2 itu boleh beda ya, Bu? Misalkan yang sebelah kiri itu S-nya 2, yang kanan 3 gitu boleh ya, Bu? Boleh. Oh, yang penting tidak yang mendekati temboknya itu tidak sampai yang 120 ya, mm. tidak kurang dari 100 milinya itu tadi apa? Oh iya, Bu. Kalau untuk D-nya juga boleh beda-beda berarti, Bu? Atau D-nya boleh beda-beda. Yang penting tidak lebih dari 4,6. Oh iya, Bu. Sudah paham, Bu. Terima kasih. Iya. Ada lagi yang ingin bertanya? Jadi kalau saya pribadi, oh ya, siapa ini tadi yang bicara? Siapa yang ingin bertanya? Saya izin bertanya. Iya, silakan Diva. Untuk pipa utamanya itu harus di tengah seperti itu atau boleh di? Boleh di samping, masukannya boleh di ujung. Maksudnya dia di sampingnya ini, misalnya pipanya itu adalah di samping di sini, begitu ya. Itu boleh juga. Cuma nanti silakan membaca peraturannya ya, karena dalam satu cabang itu ada maksimum kepala sprinklernya. Nah, kalau misalnya ini melebihi ketentuannya, maka harus ada pipa pembaginya terlebih dahulu. Ya, baik Bu. Terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya? Ya, Muhammad Arif ingin bertanya. Ya Bu, mungkin aku mau bertanya gini Bu. Berarti di tiap pipa misalnya Bu, di tiap pipa A aksen itu ada 3 sprinkler, terus di tiba B aksennya ada 5 sprinkler. Berarti kan itu diameter pipanya berarti beda-beda ya?
Diameter pipanya adalah sama untuk pipa cabang ya. Untuk pipa terakhir yang ada kepalanya, diameternya adalah sama. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya? Saya izin bertanya lagi, Bu. Iya, boleh Diva. Untuk diameter pipanya itu kan yang kemarin ada yang pakai perhitungan yang Hazen William itu, yang D. Nah, tapi ada juga yang lewat tabel kayak punya Atta tadi. Nah, itu kita pakainya yang tabel atau perhitungan ya, Bu? Untuk penentuan diameternya itu seluruhnya menggunakan tabel. Nanti yang Hazen William digunakan untuk perhitungan kehilangan tekanan. Jadi kalian tidak menentukan diameter pipanya menggunakan Hazen William, tidak. Ya, untuk penentuan diameternya menggunakan tabel yang seperti dilampirkan Atta tadi. Ya, baik Bu. Terima kasih. Iya. Ada lagi yang ingin bertanya? Tidak ada. Mungkin saya bisa membagikan ini ya, yang coba saya rencanakan tadi untuk penempatan kepala sprinklernya. Jadi di sini saya mencoba ya untuk merencanakan ya pipa sprinkler pada sebuah gedung perkantoran yang sesuai dengan contoh soalnya tadi ya. Nah, kalau kalian tadi mengikuti pekerjaannya Atta ya, di situ kan diketahui bahwa minimum jumlah kepala sprinkler di gedung tersebut adalah 13. Nah, untuk perencanaan saya sendiri ini akhirnya jumlah kepala sprinklernya lebih dari 13. Ada 1, 2, 3, 4. 23 kepala sprinkler gitu ya. Kenapa kok jadi lebih banyak daripada perkiraan begitu ya? Karena kalau dibuat pas mepet gitu ya, misalnya dibuat seperti ini, nah ini jumlahnya adalah 12 ya kalau dibuat seperti yang ini. Nah, dengan jarak baik S maupun D-nya itu jaraknya adalah 4. Nah, ini kalau saya coba ini ya, melihat apakah seluruh gedung itu terlindungi ya. Jadi saya membuat radius setiap satu kepala ini adalah 20 meter persegi, maka ada bagian dari gedung yang tidak terlindungi kalau saya menggunakan tipe yang kedua tadi. Nah, akhirnya saya mencoba menggeser-geser beberapa pipa ya agar seluruh gedung ini terlindungi oleh kepala sprinkler, kecuali ruang saniter. Cuman ini di sini kan kelihatan seperti ruang saniter juga terlindungi gitu ya. Tapi di sini karena ada dinding, pasti airnya kan juga tidak akan menuju ke ruang saniter seperti itu ya. Nah, ini yang saya rencanakan. Nanti kalau kalian diminta menghitung berapakah diameter pipa utamanya ya, maka kalian menghitung diameter pipa ini ya. Pipa yang ini adalah pipa utamanya. Itu. Jadi dari ini belum ada notasinya ya. Misalnya titik terujung adalah A ya. Dari A ke B itu ukurannya berapa, B ke C ukurannya berapa, C ke D ukurannya berapa, dan sampai ke sumber airnya seperti itu. Nah, tapi kalau ternyata kalian diminta menghitung diameter pipa yang lain-lainnya, ya berarti kalian harus menghitung juga diameter pipa selain pipa utama itu berapa. Cuman yang harus ditekankan untuk diameter pipa yang ada kepalanya ya,
itu tuh adalah sama. Dan kepalanya tidak boleh ada di pipa utama ya. Kepalanya itu harus ada di pipa cabangnya. Begitu. Ada yang ingin bertanya? Bentar ya, ada orang jualan di depan rumah jadi agak ramai. Arfid ingin bertanya. Bu, saya izin bertanya terkait ini, Bu. Pipa cabang dengan pipa utama, itu apakah dibikin sejajar atau berbeda ketinggian ya, Bu? Terus kalau misalkan berbeda ketinggian, apakah ada prasyaratnya ya, Bu? Untuk pipa utama dan pipa cabangnya itu dalam ketinggian yang sama. Ya, ini tidak beda tinggi antara pipa utama dengan pipa cabang. Nanti yang dibuat lebih tinggi itu biasanya kepala sprinklernya. Biasanya kepalanya itu dibuat agak tinggi dikit gitu, atau dia dihadapkan ke bawah begini atau dihadapkan ke atas, itu tergantung dari perencanaannya. Tapi untuk ketinggian ini, misalnya kita melihat secara vertikalnya ya, untuk ketinggian pipa utama dengan pipa cabangnya itu adalah sama, tidak ada beda tinggi biasanya. Misalnya, Baik, Bu. kalau kita lihat kembali di sini ya, di materi minggu lalu, ini. Nah, kalau di pipa ini ya, ini untuk pipa utamanya ya, itu ada di bagian bawahnya ini ya. Kemudian dia ada pipa tegak di setiapnya. Nah, nanti di pipa tegak ini baru dia menuju ke pipa cabangnya. Tapi kalau ternyata pipa tegaknya itu sudah sejak awal, itu tidak masalah. Jadi antara pipa utama dengan pipa cabangnya itu dalam satu level, itu juga tidak masalah. Jadi kita mengurangi penggunaan pipa ya. Kalau dikit-dikit ada pipa tegak, dikit-dikit ada pipa tegak, itu pasti nanti jumlah pipa yang dibutuhkan lebih banyak daripada kalau kita mengoptimalkan di satu pipa tegak saja. Begitu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ada lagi yang ingin bertanya? Iya. Kemudian untuk yang soal perhitungan ini ada yang sudah mencoba belum? Berapakah nilai tekanan di keluarannya? Sudah adakah yang mencoba? Kalau belum ada yang mencoba ya, saya beri waktu 5 menit ya untuk mencoba. Nanti kita bahas bersama bagaimanakah cara menghitung soal perhitungan mengenai kehilangan tekanan ini ya. Sekarang pukul berapa nih? 11:29 ya. Nanti pukul 11:35 ya kita akan bahas bersama.
Baik, ini sudah lewat waktunya ya. Ada yang ingin mencoba berapakah tekanan di keluaran atau di titik keluar ya untuk pipa seamless stainless steel dengan diameter 50 mm yang mengalir debit 150 liter per menit di mana panjang pipa adalah 15 meter. Oke, ini ada tidak jadi angkat tangan toh? Oke, Jessica Maya, saya persilakan. Izin share screen ya, Bu. Ya, boleh saya tak stop share. Udah kelihatan belum, Bu? Sudah. Jadi disoalkan nanyanya tekanan buat keluar ya, Bu. Jadi saya nulisnya P outlet, Bu. Saya cari HF-nya dulu, baru ntar inletnya dikurang sama HF. Berarti nilai tekanan di titik keluar adalah 1,86 meter ini. Iya. Oke. Kemudian untuk nilai C-nya 40 itu karena schedule 40 itu kah, Jessica? Iya, Bu. Oh iya. Jadi kalau yang saat ini dihitung sama Jessica ya, bagaimanakah cara kita mendapatkan tekanan di titik keluar? Memang kita harus menghitung berapakah kehilangan tekanannya, gitu ya. Nah, untuk kehilangan tekanan, kita memerlukan data berapakah debitnya yang mengalir, berapakah panjang pipanya, dan berapakah diameter pipanya, serta jenis pipanya. Nah, jenis pipa ini nanti berhubungan dengan koefisien kekasaran yang akan dimasukkan di rumus kehilangan tekanan tersebut. Nah, cuman untuk seamless steel schedule 40 itu bukan berarti nilai C-nya adalah 40 ya. Seamless steel schedule 40 itu adalah jenis pipanya aja, karena nilai SCH-nya ini tidak hanya 40, ada SCH 50, kemudian ada SCH yang lainnya. Jadi yang harus dicari terlebih dahulu adalah berapakah nilai C untuk pipa jenis seamless steel ya. Kalau kalian tidak ada nih Bu, di tabel yang saya punya itu cuman ada stainless steel saja, tidak yang dia kemudian seamless kah atau non seamless ya tidak masalah, digunakan nilai tersebut saja. Tapi kalau kalian bisa mendapatkan tabel yang bisa terlihat berapakah nilai C untuk seamless steel ya, kalau tidak salah nilai C untuk seamless steel itu adalah 100. Jadi
untuk angka-angka yang dimasukkan Jessica di dalam rumus HF itu semuanya sudah tepat ya, kecuali nilai C-nya. Ya. Jadi nilai C-nya diubah dulu menjadi 100. Untuk nilai Q-nya ya itu sudah tepat, karena harus dalam satuan meter kubik per detik. Kemudian nilai D-nya juga sudah tepat karena harus dalam satuan meter, cuman nilai C-nya yang kurang tepat. Jadi nanti silakan dicoba menghitung kembali ya. Tapi untuk nilai C-nya adalah 100 gitu. Nah, untuk nilai HF yang didapatkan dari perhitungan ini dalam satuan meter begitu ya. Jadi nanti misalnya ketemunya adalah X meter gitu ya, maka berapakah tekanan di titik keluar itu adalah tekanan di titik masuk dikurangi kehilangan tekanannya tersebut ya. Sama seperti rumus yang saat ini dituliskan Jessica, cuman nilai HF-nya kurang tepat begitu ya. Baik, terima kasih Bu. Iya. Ada yang ingin bertanya? Nah, nanti rumus Dyson-Williams tersebut yang digunakan dalam perhitungan berapakah kehilangan tekanan di titik terjauh dan tertinggi dari sistem sprinklernya. Ya. Nah, untuk sistem sprinkler sendiri itu sebenarnya ada SNI-nya ya. Kalian bisa membaca lebih lanjut nih. Sebentar. Nah, ini ya di SNI 03 3989 2000 ini merupakan SNI mengenai tata cara perencanaan dan pemasangan sistem sprinkler otomatik untuk pencegahan bahaya kebakaran pada bangunan gedung. Jadi ini khusus untuk sprinkler. Kalian bisa membaca di SNI ini gitu ya. Tapi kalau sistem proteksi kebakaran secara umum di dalam sebuah gedung, kalian bisa membaca Peraturan Menteri Pekerjaan Umum ya. Kemudian selanjutnya selain sistem sprinkler ada yang lainnya sebentar ya. Yang membutuhkan pipa selain sistem sprinkler. Ini sudah selesai, ini sudah kemarin. Ini yang tadi kita bahas pertama ya. Nah ini. Untuk sistem proteksi kebakaran aktif lainnya yang membutuhkan pipa itu adalah selang kebakaran atau sering kita sebut sebagai fire hose ya. Di mana selang kebakaran merupakan sistem proteksi kebakaran aktif secara manual ya. Jadi ini tidak sama seperti sprinkler yang otomatis. Untuk selang kebakaran ini secara manual. Jadi dia baru akan mengeluarkan air ketika ada orang yang mengoperasikan, gitu ya. Nah, selang kebakaran diletakkan di tempat-tempat strategis pada bangunan untuk menyediakan pasokan air untuk pemadam kebakaran dengan akses yang mudah dan pasokan yang terkendali. Sistem ini terdiri dari pompa, pipa, pasokan air, dan gulungan selang. Sistem ini dioperasikan secara manual dan diaktifkan dengan membuka katup yang memungkinkan air mengalir ke selang yang pada umumnya sepanjang 30 meter. Jadi selang yang ini ya, yang melingkari tempatnya ini itu panjang maksimumnya adalah 30 meter. Sehingga jarak setiap selang kebakaran ini itu maksimumnya adalah 60 meter. Jarak setiap selang kebakaran ya. Jadi jarak setiap satu kotak ke kotak lainnya itu maksimum adalah 60 meter. Karena radiusnya dari satu selang ini adalah 30 meter. Kemudian pasokan air untuk sistem ini bisa berasal dari pipa tegak atau sistem perpipaan di dalam gedung ya. Jadi pasokan airnya untuk selang kebakaran ini biasanya dibedakan dengan maksudnya pipa yang
mensuplai selang kebakaran itu berbeda dengan pipa yang mensuplai sprinkler. Nah, siapakah yang boleh mengoperasikan selang kebakaran ini ya? Kalau memang di sebuah gedung itu ada divisi khusus untuk penanggulangan bencana begitu ya, maka divisi tersebut yang boleh mengoperasikan. Tapi kalau tidak ada divisi khusus di dalam gedung tersebut, maka setiap orang itu boleh mengoperasikan. Nah, untuk langkah-langkah perencanaan dari selang kebakaran atau fire hose, yang pertama kalian menentukan terlebih dahulu spesifikasi selang kebakaran yang digunakan dalam perencanaan. Karena selang kebakaran ini itu pabrikan ya, jadi setiap jenis selang itu memiliki spesifikasi sendiri tergantung dari siapa yang membuat gitu. Kemudian kalian menentukan satu titik penempatan selang kebakaran dan kalian menggambarkan radius jangkauan dari selang kebakaran yang kalian pilih gitu. Kemudian kalian menentukan titik penempatan selang kebakaran yang lain hingga seluruh ruang pada gedung terjangkau oleh sistem selang kebakaran. Rencanakan pipa penyalur air pada sistem selang kebakaran dan hitung kebutuhan air sistem selang kebakaran. Nah, apakah gedung yang sudah dilengkapi dengan sprinkler itu wajib ada selang kebakaran? Gitu ya, itu tidak wajib ada. Tapi kalaupun selain sprinkler kemudian dilengkapi dengan selang kebakaran itu lebih baik lagi. Nah, untuk fire hose ini ya selain diletakkan di dalam gedung, bisa juga diletakkan di luar gedung. Seperti kalau kalian jalan-jalan ke gedung farmasi ya, itu kan di sekitar halamannya ada selang kebakaran. Nah, berikutnya yang terakhir adalah poshidran atau hidran pilar. Nah, kalau hidran pilar ini pasti diletakkan di luar ya. Tidak ada hidran pilar yang diletakkan di dalam gedung. Jadi pengertian dari poshidran atau hidran pilar ya, poshidran is wet or dry barrel hydrant that is designed to extend above the ground. The outlet connection are commonly 24 inch above the ground line. Ya. Jadi poshidran ini merupakan kepanjangan dari perpanjangan dari sumber air yang ada di bawah tanah, gitu ya. Jadi di bawah tanah ini itu ada sumber air, ya, sumber air bersih. Kemudian dia diperpanjang agar muncul ke permukaan tanah. Nah, di permukaan tanah ini itu ditutuplah dengan poshidran, gitu ya. Nah, si poshidran ini itu digunakan oleh pemadam kebakaran sebagai sumber air untuk memadamkan. Jadi kalau misalnya nih kalian melihat mobil pemadam kebakaran itu kan tidak setiap mobil itu ada tangkinya begitu ya. Tapi setiap mobil sering ada pompanya dan pasti ada tangkanya. Tapi tidak setiap mobil itu ada tangkinya. Nah, kalau pemadam kebakaran itu mobilnya tidak ada tangkinya, mereka mendapatkan air dari mana? Nah, salah satu sumber air yang bisa mereka gunakan adalah poshidran ini. Itu. Ini ya, kalau kita lebih dalam melihat poshidran, di sini ada hose outlet nozzle ya, dan yang berikutnya adalah pumper outlet nozzle. Nah, kalau hose outlet nozzle ini ada di kiri dan kanannya ya. Nah, untuk jarak keluarannya air dari muka tanah ini adalah 24 inch atau 61 cm dari permukaan tanah. Untuk hose outlet nozzle yang ada di kiri dan kanan ini pengertiannya adalah mulut saluran keluar dengan diameter bukaan lebih kecil dari 3 inch dan cocok untuk sambungan selang kebakaran dengan diameter 2,5 atau 3 inch. Sedangkan untuk pumper outlet nozzle, mulut saluran keluar dengan diameter bukaan paling kecil dari
3,5 inch dan cocok untuk sambungan selang kebakaran dengan diameter 3,5 inch atau lebih besar. Jadi ini nanti disambungkan dengan selang yang dibawa oleh petugas pemadam kebakaran, gitu ya. Nah, untuk hidran pilar sendiri itu diklasifikasikan menjadi 3 kelas ya, berdasarkan kapasitas aliran hidran menurut NFPA standar nomor 291 mengenai hidran testing and marking ya. 3 kelas tersebut adalah kelas A, kelas B, dan kelas C. Nah, perbedaan setiap kelas itu terlihat dari perbedaan warna hidran. Kalau kelas A warna hidrannya adalah hijau, kelas B warna hidrannya adalah jingga, ya, atau kalian mengenalnya adalah oranye, kelas C warna hidrannya adalah merah. Nah, untuk kapasitas aliran setiap kelas itu memiliki perbedaan ya, di mana kapasitas tertinggi ada di kelas A. Nah, kalau kalian lebih sering melihat yang warna merah, berarti itu memiliki kapasitas aliran yang paling kecil ya. Gimana kapasitas aliran untuk kelas C atau hidran dengan warna merah itu kurang dari 500 galon per menit. Di mana 1 galon per menit itu setara dengan 0,06309 liter per detik. Sehingga kapasitas dari hidran pilar yang termasuk dalam kelas C itu kurang dari 31,5 liter per detik gitu. Nah, untuk kelas yang lebih tinggi maka memiliki kapasitas aliran yang lebih tinggi lagi. Nah, kalau kalian ingin memproteksi gedung dengan bahaya kebakaran ringan, maka kelas C saja cukup, tidak perlu yang kelas A atau kelas B. Kemudian untuk peletakan pos hidran atau hidran pilar ya, pos hidran diletakkan 15 meter atau 15 feet dari bangunan dan jarak antar hidran, ini bukan 15 meter seharusnya ya. Kita mengikuti 15 feet-nya ya. Pos hidran 15 feet itu berapa ya? Bentar ya. Lima belas feet itu sekitar 4 meter ya. Jadi pos hidran ini diletakkan 4 meter atau 15 feet dari bangunan dan jarak antar hidran sejauh 76 meter atau 250 feet. Ini adalah ketentuan dari peletakan pos hidran. Itu. Nah, ini akhir dari materi sistem proteksi kebakaran ya. Ada yang ingin ditanyakan? Pak M. Arik Setiawan ingin bertanya? Iya Bu, terima kasih atas waktunya. Saya izin bertanya mengenai ini Bu, kan hidran pilar ini dibagi menjadi 3 kelas kan menurut warnanya. Nah, apakah itu penempatan warnanya itu juga diklasifikasikan dalam bangunannya juga ya Bu ya? Kalau hijau itu di daerah di bangunan yang seperti apa, jingga seperti apa, merah seperti apa, apakah begitu atau gimana Bu? Terima kasih. Oh iya, terima kasih atas pertanyaannya Ari. Jadi kalau kita melihat sebuah gedung itu kan dibagi menjadi 3 klasifikasi ya, berdasarkan tingkat bahayanya. Ada bahaya ringan, sedang, dan tinggi. Nah, si hidran pilar ini mengikuti klasifikasi gedung tersebut. Kalau gedung tersebut adalah hunian dengan tingkat bahaya kebakaran ringan, maka kita menggunakan yang kelas C. Tapi kalau gedung tersebut masuk ke dalam bangunan dengan bahaya kebakaran yang tinggi, maka kita merencanakan di gedung tersebut menggunakan hidran pilar kelas A, begitu. Karena semakin besar kemungkinan gedung itu terbakar ya, maka semakin besar pula kapasitas yang harus kita siapkan untuk gedung tersebut, begitu.
Bu, terima kasih. Ya, ada lagi yang ingin bertanya? Dari ketiga ya antara sprinkler, hose reel, dan hidran pilar, memang sprinkler yang paling rumit begitu ya, karena setiap kepala itu dilengkapi dengan pipa. Kalau yang hidran pilar dan hose reel itu lebih sederhana dibandingkan perencanaannya sprinkler. Jika tidak ada yang ingin bertanya, saya bisa melanjutkan ke materi selanjutnya mengenai pompa. Bentar. Oh ya, mengenai tugas kalian ya yang perencanaan air limbah tersebut ya, berdasarkan yang sudah saya koreksi, kelimanya sudah saya lihat ya, baik AutoCAD-nya maupun tabelnya yang dikumpulkan ke saya, maka saya memutuskan tidak ada revisi karena kesalahannya itu di mayoritas kesalahannya itu ada di bagian yang sama, gitu. Tidak yang kemudian ada yang nemen banget gitu ya, tapi pemahaman kalian itu cukup baik, cuman ada yang kurang tepat begitu saat menghitung ini ubabnya. Karena kalau kalian salah menghitung ubabnya itu salah dalam penentuan diameternya. Jadi untuk tugasnya tidak perlu direvisi, saya akan menilai tugasnya berdasarkan yang dikumpulkan ke saya. Ya. Maaf Bu, mau tanya. Halo Bu Ratri. Iya, Vina. Kalau untuk UASnya itu ada ya Bu? Ntar seperti apa? Bertanya mengenai apa, Vina? Info untuk UASnya gitu Bu. Untuk IP. Oke, untuk ujian IP, karena IP ini ada 2 kelas ya, L1 dan L2, untuk setiap kelasnya memiliki ujian yang berbeda karena saya takutnya kalau ujiannya itu saya buat sama dengan kelas satunya, itu nanti ada materi yang berbeda. Jadi untuk materi kelas ini, maksudnya untuk soal ujian kelas ini akan berbeda dengan soal ujian kelas yang satunya. Tapi untuk materi ujiannya sesuai dengan materi yang setelah UTS ya, yaitu mengenai air limbah, kemudian drainase, sistem kebakaran, dan pompa yang hari ini akan saya terangkan. Kemudian untuk ujiannya, apakah ujian terbuka atau tertutup, belum saya tentukan. Kalau dari kalian sendiri ingin terbuka atau tertutup? Siapa yang memilih tertutup? Ada yang ingin memilih closed book gitu? Atau kalian semua ingin open book? Open book Bu. Open book. Karena ujiannya kan diadakan secara luring ya, jadi ada kalian semua hadir di kampus. Kalau open book ya tidak masalah selama bukunya itu buku masing-masing ya, jadi tidak saling meminjam buku begitu. Kalau sistemnya open book ya nanti saya akan membuat soal yang cocok untuk open book begitu. Ya. Permisi Bu, izin bertanya. Iya. Kalau untuk sistem closed book itu jadi kalau misalnya ada seperti tabel kayak yang tadi Bu
apa yang sprinkler tadi kan ada tabel untuk kayak Mm-mm. misal jumlahnya 5 nanti diameternya segini gitu ya Bu ya. Mm. Jadi nanti tuh tetap dikasih ya Bu kalau misal close book gitu. Kalau close book, tabel-tabel yang bisa kalian gunakan akan saya lampirkan di soalnya. Jadi karena saya belum memutuskan nih, kalau kalian ingin memilih open atau close, saya persilakan kalian lebih percaya diri close book atau lebih percaya diri open book. Nanti mengenai open book atau close book-nya, bisa Krisna menghubungi saya ya, Bu, teman-teman inginnya close book atau Bu, teman-teman inginnya open book. Tapi kalau bisa menghubunginya di pekan ini ya, biar saya bisa membuat soal saat ini, minggu tenang, begitu ya. Iya Bu, nanti saya akan konfirmasi lagi. Iya. Mungkin kalau diskusi antar teman kan kalian bisa lebih ribut begitu ya. Ya, Arfit ingin bertanya atau ingin menyampaikan sesuatu? Bu, saya izin bertanya, kalau misalkan open book itu boleh ngeprint SNI tidak Bu, Kalau open book boleh dalam ngeprint pengerjaannya? dipersilakan, malah tidak boleh ini ya, soft copy-nya tidak boleh, harus hard copy semua yang dibawa ke ruangan itu bentuknya adalah hard copy. Jadi kalau menurut kalian SNI ini penting, kalian cetak SNI-nya. Kalau menurut kalian materi Bu Ratri ini penting, ya kalian cetak. Gitu. Tidak boleh dalam bentuk soft copy. Ada lagi yang ingin bertanya? Baik Bu, terima kasih Bu. Iya. Ini saya akan lanjutkan materi mengenai pompa terlebih dahulu ya, tapi karena ini waktunya tinggal 14 menit, saya akan lompat-lompat ke yang penting menurut saya, begitu ya. Nanti untuk materinya akan saya unggah semuanya di aula, insya Allah sebelum minggu tenang semua materi sudah terunggah di aula. Nanti kalau kalian ada yang ingin bertanya terhadap materi ini maupun materi yang lain, saya persilahkan bertanya ke saya, begitu ya. Tapi jangan bertanya saat ujian, gitu ya. Baik Bu. Nah, ini untuk pertemuan terakhir hari ini mengenai pompa. Nah, jadi ini pompa sendiri, definisinya adalah alat untuk memindahkan fluida cair dengan menambahkan tidak menambahkan pompa, kadang air itu bisa mengalir tapi dengan kecepatan yang kurang begitu. Nah, prinsip kerjanya di sini yaitu membuat perbedaan tekanan antara bagian suction atau bagian hisap dengan bagian discharge atau bagian dorongnya atau bagian keluar ya. Karakteristik yang penting ada friksi, tekanan, dan aliran. Kemudian yang berikutnya, jenis pompa sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah dinamik dan yang kedua adalah displacement. Nah, ini adalah pembagiannya ya. Jika pompanya itu adalah pompa dinamik ya, ini kan ada kiri dan kanan ya. Kita akan membahas yang dinamiknya terlebih dahulu, maka ada centrifugal pump dan ada special effect pump. Nah, centrifugal pump sendiri ini dibagi menjadi axial flow, mixed flow, atau radial flow, serta peripheral flow, centrifugal pump ya. Sedangkan untuk pompa yang tipe displacement ya itu ada reciprocating
dan ada rotary. Dan reciprocating sendiri ini dibagi menjadi piston dan dibagi menjadi diagram. Sedangkan yang rotary ini dibagi menjadi single rotor dan multiple rotor. Centrifugal pump karena ini yang sering digunakan ya. Maksudnya digunakan di rumah rumah kalian ada pompa air, nah itu menggunakan pompa sentrifugal. Sebenarnya pemilihan pompa itu berdasarkan